Oke, hari ini kita bakal nge-review smartwatch dari Amazfit, yaitu Amazfit T-Rex 2, tapi kita nge-reviewnya pakai cara yang berbeda. Karena di sini tuh dia tulisin smartwatch-nya ini punya military grade toughness. Dan bukan gara-gara dia ada military grade toughness-nya dong ya. Di video iklannya dia tuh nerbangin si smartwatch-nya ini ke luar angkasa buat nunjukin seberapa kuat si jam tangan ini. Dan kali ini gue bakal tes lagi karena biasanya kalau iklan kan bisa dibuat-buat lah, dibikin bohong. Sekarang gue bakal tes beneran gak sih dia military grade toughness-nya. Yang pertama bakal kita lakuin adalah kita bakal masukin si jam tangannya ke air ini. Terus kita bakal masukin ke kulkas, ke freezer tepatnya. Selama seharian, berarti nanti besok bakal kita lihat hasilnya. Terus yang kedua kita bakal lempar si jam tangan ini dari lantai 2 atau 3. Lantai 3 kita berapa lantai studio, Mas? Lantai 2. Oke. Kita bakal lempar dari lantai 2 karena studio kita cuma 2 lantai. Terus yang ketiga kita bakal lempar dia ke air yang lagi mendidih. Kita masuk ke challenge yang pertama dulu. Oke, ini udah hari kedua si jam tangan Amazfit T-Rex ini kita masukin freezer. Sekarang bakal kita keluarin. Wih, ini. Waduh, ini sampai tempatnya jebol ya. Ini by the way tempatnya kemarin kita ubah karena tempatnya mau dipakai ya. Mau dipakai ya. Jadi kita pakai yang lebih kecil ya. Ya sama-sama aja. Sekarang kita gimana pecahin esnya? Kita lempar aja ya. Dipecahin aja di Dipecahin aja di depan. Oke, kita ke depan sekarang. Oke, jadi ada saran dari editor kita biar lebih seru. Kita bakal lempar si jam tangannya dari atas. Terus nanti kita tes dia masih nyala atau enggak. Biar lebih seru ya. Kayak YouTuber luar ya, bikin beginian, lempar semangka dari atas. Kita lempar jam tangan di... Oke, kita coba. Oke, kita bakal lempar ke bawah. Moga nggak kena motor ya. Nggak kena lah ya. Hah? Ke situ ya? Oke, kita lempar. 1, 2, 3. Kagak pecah semua. Nggak pecah semua. Lempar ke atas. Jangan dong. Bah! Ah, ya udah itulah. Banting aja di situ berarti ya. Kagak nyampe. Udah pecah semua. Kacanya pecah. Wih. Kacanya. Ini. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Oh, kacanya pecah loh. Padahal ini beneran pecah sampai dalam. Iya, soalnya kan dia masih beku tadi. Jadi karena kemarin kita ngetesnya salahnya itu ya karena jamnya ini beku, terus kita pecahin esnya dengan dilempar dari atas, itu kan mau gimana pun, mau sekuat-sekuatnya kaca kan pasti hancur. Jadinya itu yang terjadi pada T-Rex 2 kemarin. Nah sekarang jadinya kita pakai jam baru lagi. Masih yang sama, jam T-Rex 2, dan kita bekuin lagi. Cuman kali ini kita bakal pecahin esnya pelan-pelan. Waduh, ini dingin. Oke. Jadi karena gue takut dia pecah lagi si layarnya, jadi kita sambil airin, sambil kita paku dikit-dikit. Ini udah mau cair lah ya. Ini mulai kelihatan ya. Coba nyala nggak ya kalau gue pencet? Nyala. Kelihatan nggak di kamera? Nyala ya, kelihatan ya. Oke. Cuman Nyala. Lelehin. Oke, kita lelehin karena takut. Balik aja ya. Kita balik. Kita pecahin pelan-pelan. Nah,
Nah, ini kelihatan bet ya, lebih kelihatan. Agak buram dikit nggak sih? Ngembun. Ngembun ya, ini ngembun. Tapi wajar sih karena kan dia dibekuin seharian. Di sini jamnya masih lancar ya. Cuman rada ngembun sedikit. Kita ini lagi. Oke, jadi ini jamnya nih, esnya udah pecah semua ya di sini, udah pecah. Maksudnya udah kita keluarin dari es dan pas kita coba ini masih responsif sih. Cuman ini dalamnya itu masih ngembun. Tapi ini wajar banget karena ya secara kita bekuin ini seharian di freezer, seharian, semalaman. Jadi ini baterainya sebelum kita bekuin itu sekitaran ada di 70%. Oke. Di 70% ini tanpa battery saver. Lihat itu belum kita nyalain battery savernya. Dan pas kita buka lagi ini baru berkurang 5%. Itu tuh selama kayak sekitaran 24 jam dia cuma berkurang 5%. Dan berarti ini ketahanan baterainya tuh lumayan bagus. Oke, karena challenge yang pertama udah beres. Maksudnya dia udah berhasil lewatin challenge yang pertama, yaitu kita bekuin di freezer. Dan ternyata masih jalan jamnya. Challenge yang kedua, dia minta si jamnya ini di-dropin dari lantai 2 atau 3. Ntar kita bakal lempar dari, ini berarti lantai 2 ya. Dari lantai 2 studio DKID dan kita bakal lihat apakah dia selamat atau layarnya bakal retak lagi kayak kemarin. Harusnya sih enggak kalau dia tidak dalam keadaan beku, tapi kita bakal coba. Sekarang kita balik lagi ke tempat di mana jam kemarin ini pecah. Sekarang kita lakuin challenge-nya dengan benar. Jadi kita bakal jatuhin ya. Jatuhin bukan lempar ya, jatuhin jamnya ini ke bawah. Dijatuhin bukan dilempar. Jadi kita lakuin dengan benar. Sekarang kita bakal jatuhin ya. 1, 2, 3. Gimana Coba. guys? Gimana guys? Aman ya? Mana? Nyalain. Oke, jadi tadi udah kita jatuhin, terus dicek sama kameramen kita, Tomo di bawah, dan dia bilang jamnya masih aman, tombol-tombolnya aman ya? Oke, tombol-tombolnya aman, semua berjalan dengan baik, terus layarnya juga nggak retak sama sekali. Jadi challenge kedua kita ini berjalan dengan baik, ini membuktikan kalau si Amazfit ini emang benar-benar kuat. Kalau kemarin tuh pecah, memang kesalahan kita sendiri, karena kayak yang tadi gue bilang, kalau kita bekuin terus kita lempar dari atas, mau sekuat apapun kaca, udah pasti pecah gitu. Oke, jadi challenge yang kedua ini kita udah berhasil dan kita bakal lanjut ke challenge yang ketiga, yaitu kita yaitu kita bakal taruh si Amazfit T-Rex 2 ini ke air yang mendidih. Oke, kita sekarang masuk ke challenge yang ketiga, yaitu kita bakal taruh si Amazfit T-Rex 2 ini ke air yang mendidih. Cuman dia nggak bilang ya, itu tuh dia bisa tahan sampai berapa lama. Kalau dia sih bilangnya dia bisa tahan di suhu 70 derajat Celcius. Cuman karena dia nggak bilang berapa lama, kayak kita bakal taruh aja 15 detikan di panci ini. Ini udah ada air panas, kita nyalain sedikit. Set ini suhunya kayak speedometer ya, kenceng bet gitu. Kenceng bet. Udah 70-an, sekarang kita masukin si jamnya. Ngeri. 15 detikan ya. Kita kasih timer. capit dong. Oke, udah 15 detik, kita bakal matiin. Ini gue ngeri, si karetnya ini takutnya meleleh gitu ya. Kita ambil, ini kayak abang tukang masak. Oh, kita masukin wastafel dulu. Panas ya guys ya. Waduh, ini kotor banget. Jadi tadi kita udah lakuin challenge yang ketiga, yaitu masukin si Amazfit T-Rex 2 ini ke air yang mendidih selama 15 detik. Cuman, ini sih kalau sampai di tangan gue ini nggak ada bau-bau karetnya tuh kebakar atau melepuh ya, atau meleleh. Apa mungkin kayaknya kita terlalu bentar? Coba kita masukin lagi sekarang kayaknya sekitar 30 detikan. Karena kalau misalnya semenit ya. Oke. Ini dari kameramen dia minta semenit. Oke, kita masukin aja semenit. Karena kalau misalnya lebih dari semenit kan si suhunya bakal naik terus. Takutnya kalau dia di atas 70 mungkin atau di atas 80 derajat malah
nggak bisa karena dia yang bilang sendiri dia tuh hanya kuatnya di 70 derajat. Oke, kita coba lagi sekarang. Oke, bisa dilihat di sini suhunya udah 70 dan kita bakal masukin lagi si Amazfit T-Rex 2 ini. Ini dia dalam keadaan nyala selama 1 menit dimulai dari sekarang. Takut karetnya sih. Kayaknya lahirnya sih nggak akan kenapa-napa, cuman Dia nggak panik dari tadi guys. sedikit panik ya guys karena jam yang sebelumnya hancur. Oke, sekarang berapa detik lagi? 30 detik. 30 detik lagi ya. Matiin aja Jan kompornya. Matiin ya. Oke. Ke atas kan? Iya. Tak. Kita matiin. Oke. Ini kita matiin kompornya karena kalau misalnya kita biarin kayak suhunya bakal naik terus, bakal 80. Ini coba kita cek suhu sekarang berapa ya, kita cek. Ini kebalik ya. Ini dimulai dari 0 ya. Wih, naiknya sih kenceng banget. Wah, ini suhunya aja udah nyampe 80. 75-an lah ya. Dia udah mau Jan, udah 80. menit, Jan. Ini udah 1 menit, kita angkat. Ntar ya. Ngambil inian dulu. Kelihatannya sih aman, tapi kita dinginin dulu. Oke, jadi ini jamnya masih nyala. Cuman di bagian buletannya, di bagian jamnya ini tuh berasa panas ya. Ya, mungkin ya wajar karena dia sebagian besar tuh terbuat dari metal. Strapnya aman, dia nggak meleleh ya, karena nggak kelihatan juga sih, nggak ada kelihatan meleleh atau melepuh atau keluar bau-bau kebakar, dia nggak ada sama sekali. Oke, jadi challenge yang ketiga yaitu masukin ke air mendidih, aman. Oke. Sebenarnya masih ada 2 tes lagi, yaitu kita pakai si jamnya ini untuk berenang dan yang satu lagi kita pakai di air yang kotor. Kayak air-air yang berlumpur. Cuman menurut gue 3 tes yang kita lakuin tadi di awal itu udah cukup ekstrim. Dan menurut gue itu udah cukup membuktikan sertifikasi military grade dari Amazfit T-Rex 2 ini untuk bisa dipercaya. Dan gue cukup ngerti kenapa Amazfit nge-challenge kita untuk pakai si jamnya ini dipakai untuk berenang atau di air kotor. Karena dia pengen ngebuktiin si 10 ATM water resistance-nya. Cuman kita tuh agak kurang research-nya karena kalau misalnya kita pakai berenang di kolam biasa kan dia kedalamannya cuman paling maksimal 4 meter, 4 atau 5 lah. 4 meter aja udah dalam banget gitu. Dan menurut gua 4 meter kurang. Kenapa? Karena ya dia kan 10 ATM water resistant. 10 ATM itu artinya dia bisa tahan hingga 100 meter di dalam laut. Jadi masuknya jam ini tuh udah bisa dipakai diving sampai kedalaman 100 meter. Oke, jadi setelah melewati beberapa tes, gue bisa narik kesimpulan kalau misalnya kalian nanya jam ini recommended apa enggak, gue bakal bilang recommended. Apalagi buat kalian yang suka ngelakuin kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan lain yang outdoor. Atau kalaupun enggak, jam ini juga tetap cocok untuk kalian pakai sehari-hari karena fitur-fitur yang diberikan juga banyak. Ada banyak fitur-fitur kesehatannya, salah satunya kayak 24 jam monitoring heart rate, blood oxygen saturation, terus stress level kita juga bisa dimonitoring. Terus masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di jam ini. Terus buat kalian yang suka olahraga, si Amazfit T-Rex 2 ini dia punya fitur sports modes yang dia tuh udah punya semua olahraga yang orang pada umumnya lakuin. Jadi kalian bisa tracking pakai jam ini sambil kalian olahraga. Oke, paling segitu aja review dari Amazfit T-Rex 2 ini. Kalau misalnya kalian tanya kekurangannya, ya jujur kita belum nemuin kekurangannya sama sekali ya selama gua pakai jam ini. Terus tadi lewatin pengetesan yang ekstrim, ya nggak kelihatan sih kekurangannya. Dan kalau misalnya kalian tanya harganya, ini tuh harganya ada di 2.219.000-an, sekitar segituan. Dan menurut gue itu harga yang cukup affordable kalau misalnya kita lihat dari build quality-nya, terus fitur-fiturnya dan ketahanan baterainya juga. Oh ya, gue lupa mention nih ketahanan baterainya. Ini tuh dia bisa tahan sampai 24 hari. Jujur gue belum coba langsung selama 24 hari gue pakai. Cuman pas tadi yang kita masukin ke freezer yang gue bilang selama 24 jam ya 20 jaman lebih, dia cuma ngurang 5%, gue sih percaya kalau misalnya dia bisa tahan sampai 24 hari. Oke, paling segitu aja buat video kali ini dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.